Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi pertama manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan itu ada ruang lingkup manajemen risiko. Mungkin perkenalkan profil dari saya, nama saya Andang Rukmana. Saya dari kelas MN21D dengan NIM 2021008037. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita bahas dari pengertian resiko. Yang pertama, dari Peter Drucker. Drucker mengembangkan resiko sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan oleh manusia. Ini menekankan peran manusia dalam mengelola resiko. Dan yang kedua, menurut International Organization for Standardization, risiko didefinisikan sebagai efek ketidakpastian pada pencapaian tujuan. Terakhir, ketiga, pengertian risiko dapat bervariasi tergantung pada konteks dan bidang kajian. Namun secara umum risiko merujuk pada ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat suatu tindakan atau kejadian. Selanjutnya ada definisi risiko. Definisi risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian, bahaya, atau dampak negatif yang dapat timbul akibat tindakan, kejadian, atau situasi tertentu. Risiko seringkali terkait dengan ketidakpastian, di mana seseorang atau organisasi tidak dapat dengan pasti memprediksi hasil atau konteks dari suatu kejadian atau keputusan. Pengelolaan risiko adalah upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengurangi risiko dalam rangka mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Selanjutnya, derajat risiko. Derajat risiko mengacu pada tingkat atau tingkat risiko yang terkait dengan suatu tindakan, keputusan, atau situasi. Ini adalah cara untuk mengukur seberapa besar kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif, serta berapa signifikan dampaknya jika risiko tersebut terwujud. Derajat risiko dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategi. Selanjutnya ke klasifikasi risiko. Ada 5 perbedaan. Yang pertama, risiko yang dapat diukur dan risiko yang tidak dapat diukur. Yang kedua, risiko finansial dan risiko non finansial. Ketiga, risiko statis dan risiko dinamis. Keempat, risiko fundamental dan risiko khusus. Yang terakhir, risiko murni dan risiko spekulatif. Selanjutnya, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses yang sistematis dan terencana untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau kegiatan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif risiko dan memaksimalkan peluang yang mungkin muncul. Manajemen risiko melibatkan langkah-langkah seperti pengidentifikasian risiko, penilaian tingkat risiko, pengembangan strategi mitigasi, implementasi tindakan pengurangan risiko, dan pengetahuan berkelanjutan terhadap risiko-risiko tersebut. Selanjutnya ada risiko dalam manajemen risiko. Dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko finansial, yaitu risiko pasar dan risiko kredit. Yang kedua, risiko operasional, yaitu risiko proses, risiko keamanan, dan risiko manajemen. Yang ketiga, risiko strategik, yaitu meliputi risiko lingkungan eksternal, risiko reputasi, dan risiko inovasi. Yang keempat,
resiko kepatuhan, meliputi resiko hukum dan resiko etika. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen resiko. Ruang lingkup manajemen risiko mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau kegiatan. Ruang lingkup manajemen risiko mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi risiko. Yang kedua, penilaian risiko. Ketiga, pengembangan strategi mitigasi. Keempat, implementasi tindakan pengembangan risiko. Kelima, pemantauan dan pengendalian risiko. Keenam, komunikasi risiko. Ketujuh, pengukuran kinerja dan pelaporan. Kedelapan, yang terakhir, integrasi manajemen risiko. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.